Saya, Nova Ika Wahida SPD, guru kelas 1 di SD Impres 57, Kabupaten Sorong. SD Impres 57 masih termasuk dalam daerah tertinggal. Untuk sampai di SD Impres 57 Kabupaten Sorong melewati jalur darat dan muara. Letaknya jauh dari pusat keramaian dan pusat pemerintahan, tepatnya di Kampung Wainlabat, Distrik Segun. Untuk sampai ke tempat tugas SD Impres 57 Kabupaten Sorong, kita harus melakukan perjalanan darat yang sangat berlumpur dan licin. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan perahu bermotor untuk sampai ke SD Impres 57 Kabupaten Sorong. Walau perjalanan sangat melelahkan, tapi semangat kami untuk mengajar di pinggiran negeri sangat besar. Melalui tema Ciptakan Pembelajaran Berkualitas melalui Kurikulum Merdeka, saya ingin berbagi pembelajaran berdiferensiasi dalam mengenal bilangan di fase A kelas 1 SD Impres 57 Kabupaten Sorong. Selamat menikmati. Pijakan awal kita sebagai seorang guru mengenai prinsip pembelajaran. Pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Dengan memperhatikan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang pembelajaran, maka kita melakukan segala upaya kita untuk berpusat pada peserta didik. Setiap anak adalah unik, tidak ada satupun anak yang sama. Anak kembar pun memiliki DNA yang berbeda. Tentunya masing-masing anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendekatan yang berbeda dalam belajar. Apa yang dikenali dari anak pun juga beragam. Tidak hanya terkait dengan gaya belajarnya saja, melainkan sesuatu yang sifatnya non-kognitif, sosial emosional seperti perasaan, kesejahteraan psikologi, rasa aman, dan lain-lain. Ki Hajar Dewantara dalam bukunya bagian pertama pendidikan (2011) mengatakan bahwa pendidikan merupakan daya dan upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, intelektual, dan tubuh anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang sesuai dengan dunianya. Pembelajaran peserta didik pada fase A, khususnya kelas 1, haruslah menyenangkan dengan menggunakan bahan belajar yang konkret. Dalam hal ini, mengenal bilangan, kami menggunakan bahan-bahan seperti batu kerikil, bunga, biji bunga yang tersedia di lingkungan sekitar, dan juga kartu kata, kartu huruf, kartu angka, gambar, dan lain-lain. Dengan penggunaan strategi pembelajaran berdiferensiasi meliputi kesiapan belajar, minat belajar, profil belajar murid. Besar harapan kami peserta didik akan berkembang lebih baik sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Peserta didik dengan gaya belajar kinestetik lebih mudah mempelajari sesuatu
dengan gerakan fisiknya daripada sekedar membaca buku. Peserta didik dengan gaya belajar visual akan lebih mudah mempelajari sesuatu dengan menggunakan gambar, bisa juga warna, diagram, dan lain-lain, karena lebih mengandalkan penglihatan sebagai penerima informasi dan juga pengetahuan. Peserta didik dengan tipe belajar auditori lebih mengedepankan indera pendengar, lebih mudah belajar dengan mendengarkan sesuatu, bisa dengan mendengarkan audio, ceramah, instruksi verbal, dan lain-lain. Sini sayang, nah kayak gini. Ada berapa sayang? Hitung. Tidak lupa, kita juga mengenalkan teknologi kepada peserta didik melalui pemanfaatan HP dan juga laptop. Meskipun SD Impres 57 Kabupaten Sorong masih termasuk dalam daerah tertinggal dengan sumber listrik dan jaringan internet yang kurang memadai, namun kami berusaha untuk mengenalkan dan pemanfaatan teknologi melalui HP dan laptop dalam pembelajaran kepada peserta didik. Selamat Hari Guru untuk seluruh pendidik di Nusantara. Semangat untuk terus berubah dan bergerak, mewujudkan merdeka belajar. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Salam dari kami di pinggiran negeri.